وعباد الرحمن الذين يمشون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسولكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أما بعد، أحبتي في الله، hadani Allah wa iyyakum. Kita memuji kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan, nikmat sehat, nikmat waktu luang, terutama nikmat hidayah, sehingga hendaknya kita senantiasa bersyukur atas hidayah yang Allah limpahkan, yang Allah tanamkan dalam dada-dada hati kita, dan juga tentunya kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan syariatnya dan menjauhi larangannya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya serta pengikutnya dari umatnya yang meniti di jalannya hingga yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembacaan kisah yang mana di dalam kisah itu terdapat pelajaran. Allah Ta'ala berfirman di akhir surat Yusuf, setelah Allah menceritakan kisah tentang Nabiullah Yusuf alaihi salam, Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Sungguh di dalam kisah mereka, baik itu para nabi, baik itu umat nabi, baik yang taat maupun yang durhaka, baik umat yang mana mereka Allah timpakan azab, di dalam kisah-kisah mereka itu, ya rahmatullah, terdapat ibrah, pelajaran bagi orang yang memiliki akal. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberikan kisah, menceritakan kisah. Allah Ta'ala berfirman, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkanlah, ceritakanlah kisah agar mereka berfikir. Di balik kisah-kisah yang Allah ceritakan, Allah firmankan, itu terdapat pelajaran. Kalau kisah tentang umat yang diazab,
Maka pelajaran penting bagi kita agar tidak terjerumus, terjatuh pada lubang yang sama, sehingga Allah menimpakan azab yang sama. Wal'iyadzubillah. Kisah-kisah ketaatan para nabi, perjuangan para nabi, itu pun juga menjadi pelajaran bagi kita. Berjuang, meniti di jalannya para nabi. Sejatinya kita atau seluruh penuntut ilmu syar'i itu sedang meniti jalannya para nabi, mengambil warisan para nabi. Karena para nabi tidak mewariskan harta. Para nabi tidak mewariskan harta. Dulu pernah disinggung berkaitan tentang fitnahnya Syiah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak memberikan tanahnya milik Fatimah, yang mana diceritakan oleh Al-Ustaz Fadlan hafizahullah ta'ala. Maka kita bantah bahwasanya para nabi tidak mewariskan harta. Innama warrasul ilm. Akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Maka hendaknya kita mengambil warisan peninggalan para nabi tersebut berupa ilmu. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu telah kita gambarkan sedikit nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta nenek moyangnya atau bapak yang dijuluki dengan Abul Anbiya, yang bersambung kepada Nabiullah Al-Khalil Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika membawa istrinya Hajar beserta anaknya, siapa anaknya? Nabi Ismail alaihi salam. Kemana? Dibawa kemana? Ke Mekah, ke Ka'bah. Maka Nabi Ibrahim, sosok Nabi manusia yang mulia, penyayang, berdoa yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini. Negeri apa maksudnya? Mekah menjadi negeri yang aman, tentram. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkan diriku dan keturunanku, anakku, dari menyembah berhala. Sudah kita gambarkan bagaimana perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, berjuang sendirian memerangi umatnya, bahkan ayahandanya yang tercinta, dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar dikokohkan keimanannya beserta keluarganya juga, anaknya, agar terhindar dari kesyirikan. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Tuhanku, sungguhnya berhala tersebut telah membuat sesat banyak manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Maka barang siapa mengikuti jejakku, maka sungguhnya dia termasuk golonganku. Dan siapa yang maksiat, tidak taat kepada diriku, perhatikan kasih sayangnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang apa? Fa innaka ghafurur rahim. Maka sungguhnya engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Nabi Ibrahim itu memiliki sifat penyayang, lembut, sayang kepada bapaknya, seperti yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nabi Ibrahim berjanji ingin mendoakan ampunan kepada siapa? Ayahandanya. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Salamun alaika, keselamatan bagimu ayahanda. Aku akan memintakan ampun kepadamu, kepada Allah untuk dirimu. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mintakan ampun. Akan tetapi setelah Allah bantah bahwasanya Allah mengharamkan apa? Surga bagi orang kafir. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu. Dan permintaan ampunnya Nabi Ibrahim kepada ayahandanya itu karena janjinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berjanji ingin mintakan ampun. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah tabarra'a min. Maka ketika telah jelas bagi Ibrahim bahwasanya dia ayahandanya itu adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim pun berlepas diri. Seperti yang sudah kita sampaikan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum, dan seterusnya. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat. Mereka yang beriman ini berloyal, berkasih sayang pada musuhnya Allah, musuhnya yang memusuhi Rasul, walaupun dari orang terdekat, bapaknya, anaknya. Sudah kita sampaikan juga, di antara anaknya Nabi yang durhaka siapa? Anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhanku, sungguhnya aku tempatkan anakku, istriku di mana? Di lembah yang tandus di dekat Baitullah, Ka'bah. Walaupun dulu belum ada Ka'bahnya. Ka'bah didirikan oleh siapa? Nabi Ibrahim nanti ketika Nabi Ismail sudah meranjak dewasa. Didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Agar mereka mengerjakan sholat, beribadah kepada Allah. Kemudian kita bacakan hadis panjang. Tapi anak ambil sedikit saja. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4464. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam meninggalkan istrinya dan anaknya Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam, kemudian mendoakan keselamatan, mendoakan agar manusia itu hatinya lembut kepada Hajar dan Nabi Ismail. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya. Kemudian dikisahkan bahwasanya ketika itu Siti Hajar hanya berbekalkan minuman sekantung dan kurma sekantung. Dihabiskanlah oleh Hajar dalam waktu yang singkat. Akan tetapi Nabi Ismail alaihi salam menangis kehausan.
Disebutkan dalam hadis tersebut, wa ja'alat ummu Ismaila turdi'u Ismaila wa tashrabu min dhalikal ma'. Hatta idza nafida ma fi siqai atishat wa atisha ibnuha. Ibunya Ismail menyusui anaknya dan meminum persediaan airnya. Kemudian ketika sudah habis persediaan air, haus lagi. Baik ibunya haus, anaknya pun juga haus, menangis, ya. Wa ja'alat tanduru ilaihi yatalawwa au qala yatalabbatu. Dan beliau Nabi Ismail alaihi salam menangis, meronta-ronta, disebutkan berguling-guling di atas tanah. Ya. Fantalaqat karahiyata an tanzura ilaihi fawajadatis safa aqraba jabalin fil ardi yaliha faqamat alaihi thumma istaqbalatil wadi tanzuru hal tara ahadan falam tara ahadan fahabatat minas safa hatta idza balaghatil wadi rafa'at tarafa dir'iha thumma sa'at sa'yal insanil majhud hatta jawazatil wadi thumma atatil marwah faqamat 'alaiha wa nadharat hal tara ahadan falam tara ahadan fafa'alat dzalika 7 marrat. Maka Hajar pun berdiri berangkat menuju ke bukit yang terdekat, yaitu bukit Sofa. Menaiklah ke bukit Sofa, melihat apakah ada orang, apakah ada masyarakat, warga ingin minta bantuan, minta minum. Tidak ada orang satupun. Turun lagi, kemudian ke bukit yang lainnya, yaitu bukit apa? Marwah. Lihat lagi apakah ada orang satupun. Tidak didapatinya ada orang. Turun lagi, naik ke bukit Sofa. Sebanyak berapa kali? 7. Sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke Sofa 1, jadi 2. Sofa ke Marwah 1 lagi, 3, 4, 5, 6, 7. Berakhir di mana? Di Marwah. Tapi tidak mendapatkan adanya tanda-tanda manusia. Qala Ibnu Abbas pun berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika sa'yun nasi bainahuma. Ibnu Abbas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka itu yang tadi dikerjakan oleh Hajar menjadi syariat apa? Sa'i. Namanya apa? Sa'i. Falamma asyrafat 'alal marwah sami'at sautan. Maka ketika berada di Marwah mendengar suara. Ya. Faqalat sahin turidu nafsaha. Maka Hajar pun bilang diam, maksudnya diam pada dirinya. Mengucapkan pada diri, diam Hajar gitu, supaya dengar suara tersebut. Summa tasamma'at fasami'at aidan. Terdengar lagi suara. Faqalat qad asma'ta in kana indaka ghiwathun. Kata Hajar, sungguh engkau telah menyuarakan. Kalau engkau ingin bantu, beri bantuan, jangan cuma bersuara saja. Seperti itu maksudnya kira-kira. Fa idza hiya bil malaki inda maudi'i Zamzam. Maka ketika itu Hajar pun melihat malaikat berada di tempat
Zam-Zam yang nantinya jadi tempat Zam-Zam. Fabahatha bi'aqibihi aw qala bijanahihi hatta dhahara ma. Maka malaikat tersebut disebutkan malaikat Jibril, ya, itu mencari-cari dengan tumitnya atau dengan sayapnya hingga mencari-cari, ya, hatta dhaharul ma, akhirnya muncullah apa? Air apa? Zam-Zam, ya. Faja'alat tuhawwiduhu wa taqulu biyadiha hakadha. Maka Hajar pun langsung membendung airnya. Ketika muncul air dibendung. Ya, ini ada hikmah nanti. Dibendung dengan tangannya. Wa ja'alat taghrifu minal ma'i fi siqaiha wa huwa yafuru ba'dama taghrif, ya, dibendung dengan tangannya, kemudian diambil dengan tangannya, dimasukkan ke dalam kantungnya. Air tersebut terus mengalir deras. Qala Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yarhamullahu umma Ismail. Semoga Allah merahmati ummu Ismail, yaitu Hajar. Lau tarakat Zamzam atau qala lau lam taghrib minal ma' lakanat Zamzamu 'ainan ma'inan. Kalau saja Hajar itu meninggalkan Zam-Zam atau disebutkan tidak dibendung air Zam-Zam tersebut, ya, maka air Zam-Zam tersebut akan menjadi air yang mengalir menuju ke seluruh Mekah. Jadinya apa? Sungai. Itu diantara rahmatnya Allah menjadikan Zam-Zam di satu tempat melalui tangannya siapa? Siti Hajar. Seperti itu. Akhirnya panjang ya hadisnya. Itulah sedikit ana ambil cuplikan dari hadis tersebut, sedikit saja. Kemudian akhirnya hiduplah Nabi Ismail alaihi salam bersama Siti Hajar, dan Allah beri rahmat kasih sayang berupa air Zam-Zam. Kemudian satu ketika, ya, datanglah satu kaum yang sedang safar. Mereka datang dari Yaman. Datang satu kaum, datang rencananya dikisahkan ingin menuju negeri Syam. Tiba di kota Mekkah. Mereka kaum tersebut melihat ada burung mengitar. Maka mereka beranggapan bahwasanya ketika ada burung yang mengitar di langit, bahwasanya ada sumber air. Mendekati tempat tersebut, benar ada air. Dan di dekatnya ada siapa? Hajar dan Ismail alaihi salam. Maka mereka pun meminta izin untuk meminta air tersebut, air Zam-Zam. Maka Siti Hajar pun memberikan izin, hanya sebatas meminta. Akan tetapi air tersebut milik siapa? Milik Hajar dan Ismail alaihi assalam. Dan mereka adalah kaum Jurhum. Dari sinilah akhirnya mereka kaum Jurhum dari Yaman yang kita telah sampaikan sebelumnya bahwasanya kaum Arab asli, ya, al-Aribah
Dari mana? Yaman. Maka ketika Nabi Ismail alaihi salam hidup di kalangan orang Arab, walaupun asalnya dari mana? Dari keturunan siapa? Nabi Ibrahim. Ibrahim asalnya dari mana? Irak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW nasabnya bersambung kepada Nabi Ibrahim dari Irak. Akan tetapi Nabi Ismail dari kecilnya ya hidup bersama dengan orang Arab, berbahasa Arab. Bahkan Nabi Ismail disebutkan bahwasanya ya disebutkan oleh dalam kitab Fathul Bari, hadis yang dinyatakan hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu man fataqallahu lisanahu bil arabiyyati al-mubinati Ismailu." Nabi Ismail alaihi salam adalah manusia pertama yang Allah mudahkan lisannya untuk berbahasa Arab dengan sangat baik. Nabi Ismail pun menikah dengan wanita dari Jurhum, orang Arab. Kalau Nabi Muhammad SAW disebutnya apa? Kan ada Arab Aribah, ada apa? Musta'robah. Karena nasab dari kakeknya itu orang yang bukan Arab, akan tetapi hidup bersama orang Arab, menikah dengan orang Arab, wanita dari Jurhum. Seperti itu. Akhirnya perjuangan Nabi Ismail belum berhenti di situ. Sedikit kisah bahwasanya tatkala Nabi Ismail alaihi salam dari kecil diuji, ditinggalkan oleh ayahandanya. Ketika sudah beranjak umurnya bukan bayi lagi, Nabi Ibrahim datang. Kemudian bermimpi menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Sudah ditinggal, ketika berjumpa malah minta disembelih. Tapi Nabi Ismail beriman kepada Allah. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda, kerjakan yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati diriku termasuk orang yang sabar. Akan tetapi Allah beri hikmah lagi. Setiap kejadian menjadi syariat. Ya. Seperti tadi, lari-lari kecilnya Hajar dari Safa ke Marwah. Kemudian ini juga menjadi syariat apa? Kurban. Allah gantikan dengan domba. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim mengajak putranya mengangkat pondasi-pondasi bebatuan, membangun Ka'bah. Seraya mengangkat pondasi, seraya mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah ibadah kami, terimalah amalan kami. Innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Sampai selesai, tidak sampai lagi tangannya, maka berhentilah di situ. Mengucapkan lagi doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ini menjadi tempat pusat peribadahan dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim untuk menjadikan Ka'bah sebagai tempat ibadah. Dikerjakannya salat, liyuqimus shalah. Kemudian
Selanjutnya anak kisahkan bahwasanya pemimpin yang menguasai air Zam-Zam dan juga menguasai Ka'bah, mengatur Ka'bah adalah siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga anaknya siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail menikah dengan wanita Jurhum, ya, dari Jurhumiyah. Kemudian Nabi Ismail pun wafat. Tersisa anak-anaknya. Akan tetapi kekuasaan Ka'bah tersebut direbut oleh orang-orang Jurhum dari kabilah sukunya siapa? Istrinya Nabi Ismail. Sedangkan anak-anaknya Nabi Ismail alaihi salam tidak boleh memegang kekuasaan tentang Ka'bah dan air Zam-Zam. Tidak bisa, dikuasai oleh Jurhum. Tak lama berlalu waktu, ya, mulailah keburukan-keburukan terjadi. Ka'bah ini sudah menjadi pusat peribadahan. Orang datang untuk beribadah ke Ka'bah dari negeri yang jauh, seraya membawa hadiah dimasukkan ke dalam Ka'bah. Ternyata sama suku Jurhum, hadiah tersebut diambil, dicuri. Seperti itu. Tak lama kemudian datang satu suku dari negeri Yaman lagi, padahal sama dari Yaman, ya, datang, namanya Sa'labah. Akan tetapi ketika ingin ikut andil dalam mengerjakan memakmurkan Ka'bah, memakmurkan air Zam-Zam, merawat air Zam-Zam, memakmurkan Ka'bah, ditolak oleh Jurhum. Padahal sama-sama dari Yaman, ditolak oleh suku Jurhum. Maka Sa'labah tersebut, ya, mengumpulkan pasukannya, mengumpulkan kabilah-kabilah. Akhirnya terjadilah peperangan untuk merebut kekuasaan Ka'bah. Maka disitulah Jurhum kalah. Pada zamannya Jurhum, kesesatan-kesesatan, perzinahan terjadi, ya. Sedangkan anak-anak Nabi Ismail tersebar karena tidak mau ikut peperangan, karena sudah tidak dianggap lagi. Mereka Jurhum mayoritas, Nabi Ismail kan sendiri, paham? Kemudian nikah sama Jurhum, kabilah besar. Setelah Nabi Ismail meninggal, anak-anaknya tidak dikasih kekuasaan, maka mereka pun menyebar anak-anaknya. Dan anak-anaknya Nabi Ismail itu merupakan suku Quraisy. Anak-anaknya adalah merupakan suku Quraisy. Paham sampai sini? Kemudian Sa'labah pun sudah menguasai Ka'bah. Jurhum kalah. Akan tetapi tak lama Sa'labah pun sakit, balik lagi atau pergi berobat. Maka kekuasaan diberikan kepada ponakannya yang dikenal dengan Khuza'ah. Yang awalnya Ka'bah, Baitullah Al-Haram, tanah suci, rumah Allah, dipegang oleh Jurhum, terjadi kesesatan-kesesatan, kemaksiatan-kemaksiatan. Sekarang dikendalikan oleh siapa? Khuza'ah. Di antara pemimpinnya adalah siapa? Amr bin Luhai Al-Khuzai, yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Faris hafizahullah ta'ala. Beliau adalah awal
orang yang membawa apa? Berhala dari negeri Syam. Awal orang yang menjadikan unta hewan keramat, tidak boleh disembelih. Maka kata Nabi SAW, Nabi melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menarik ususnya di mana? Di neraka Jahannam. Karena orang tersebut adalah orang pertama yang membawa kesyirikan. Yang tadinya kemaksiatan, sekarang bertambah keburukan di Ka'bah. Kesyirikan berhala-berhala. Yang tadinya diceritakan ada 2 orang sedang berzina di dalam Ka'bah, Isaf dan Nailah. Kemudian Allah kutuk jadi batu. Batu tersebut diceritakan disimpan, satu di Bukit Marwah, satu di Sofa. Di zaman Amr malah disembah. Berhala-berhala di sekitar Ka'bah semakin banyak. Diceritakan sampai berapa? 300 lebih. Wallahu ta'ala a'lam. Maka kita kembali mengulang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin siapa? Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Kemarin kita sebutkan Fihr itu apa? Quraisy. Yang disebut Quraisy itu siapa? Fihr. Fihr bin Malik. Kemudian Mudar bin Ilyas. Khuzaimah Mudrikah. Wal Mudaru Nizar. Mudar bin Nizar bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Ya rahmukallah. Bin Nadr bin Kinanah bin Ma'ad bin Adnan. Ana tugaskan antum bikin pohon dari Muhammad bin Abdullah. Terus nanti antum ketika nyampe Fihr tulis dalam kurung apa? Quraisy. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kemudian apa? Bin apa? Bin Abdul Manaf. Kemudian bin apa? Bin Qusay. Qusay ini seperti yang sudah Anda sampaikan, dijelaskan adalah orang pertama yang mengumpulkan suku-suku Quraisy. Makanya beliau disebut apa? Quraisy Asghar. Dikumpulkan suku-suku Quraisy karena memang kekuasaan Ka'bah untuk memakmurkan Ka'bah, memakmurkan air Zam-Zam itu asalnya dari siapa? Siti Hajar. Siti Hajar sudah bilang kepada suku Jurhum, boleh kalian minum tapi tidak boleh memegang kekuasaan, tidak boleh memilikinya, kata Hajar. Itu satu hadis yang panjang. Nomor hadisnya sama yang seperti Anda sebutkan tadi. Ya. Maka Qusay pun mengumpulkan suku Quraisy, mengumpulkan kabilah-kabilah Quraisy dan merebut dari suku Khuza'ah. Akhirnya Quraisy pun menang. Kembali Qusay sebagai pemimpin yang disebut dengan Quraisy Asghar, memimpin Ka'bah, memakmurkan Ka'bah, memakmurkan air Zam-Zam, memberikan makan bagi orang-orang yang berhaji, beribadah kepada Baitullah Makkah. Kemudian Qusay ya azan apa belum? Fadhal, azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
Amma ba'd. Akhirnya Ka'bah, kepengurusan Ka'bah dipimpin oleh siapa? Qusay bin apa? Kilab. Antum jangan lupa, ujian udah bagus nilainya. Qusay bin Kilab. Kemudian Qusay bin Kilab pun akhirnya membagi tugas tentang memakmurkan Ka'bah menjadi 3 bagian. Tulis. Yang pertama tugasnya siqayah. Apa? Siqayah. Siqayah itu memberi minum. Ya. Memberi minum bagi orang-orang yang berhaji, beribadah. Apa yang pertama tadi? Siqayah. Tugas memberi minum kepada jamaah haji. Kemudian yang kedua adalah rifadah. Rifadah ini kalau di Mu'jam Arab memiliki makna memberi makan. Bertugas memberi makanan. Sebenarnya kalau secara bahasa rifadah tuh alat yang dipakai untuk apa namanya? Menutup luka. Ya. Tapi di sini maksudnya bertugas memberikan makanan. Kemudian yang ketiga yaitu tugasnya hijabah. Yaitu bertugas menentukan waktu pembukaan pintu Ka'bah serta penutupan Ka'bah dengan kiswah, kain. Oh, ternyata ada 4. Tugas yang keempat yaitu liwa, yang memegang kepemimpinan di dalam peperangan. Liwa itu seperti bendera. 4 ya. Dan Qusay bin Kilab membagi kepengurusan Ka'bah ini kepada anak-anaknya. Qusay bin Kilab memiliki 4 anak. Nanti antum di bagian Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai bin Qusay. Nah, Qusay itu punya 4 anak. Ya. Yang pertama Abduddar. Tulis. Abduddar, hambanya rumah ini. Mungkin maksudnya Darul Haram, rumah suci misalnya. Wallahu a'lam. Yang kedua Abdul Manaf. Yang ketiga Abdus Syams, hambanya matahari. Menarik sekali. Yang keempat Abdul Uzza. Mana yang menjadi kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abdul Uzza. Kakek Nabi yang mana? Dari Abduddar, Abdul Manaf, Abdul Syams, Abdul Uzza. Mana yang kakek Nabi? Hah? Abdul Manaf. Kakek Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Anaknya Qusay, Abdul Manaf, kakeknya Nabi. Jadi anaknya Qusay 4. Nanti antum bikin pohon. Qusay sebelahnya ada tadi apa? Abduddar, Abdul Manaf, Abdul Syams, Abdul Uzza. PR ya. Akan tetapi ya, ketika ayahnya Qusay meninggal, diserahkan kepemimpinan kepada anaknya yang tertua, Abduddar. Yang mimpin siapa? Abduddar.
Kemudian setelah beberapa lama pun akhirnya Abduddar pun meninggal. Ya. Akhirnya terjadi perebutan kekuasaan. Sehingga Quraisy terbagi menjadi dua kubu. Kubunya Bani Abduddar dan kubunya Bani Abdu Manaf. Duanya terpisah, sama-sama Quraisy. Perebutan kekuasaan, siapa yang mau memimpin Ka'bah, memimpin Mekah. Bahkan suku dari Bani Abdu Manaf sampai membuat perjanjian, disebutnya Halful Mutayyabin, perjanjian yang mana sumpah setia pada Bani Abdi Manaf. Halful Mutayyabin itu karena jari kelingkingnya dicelupkan di minyak wangi. Sedangkan kubu yang lain dicelupkan kepada darah. Seperti itu. Terjadi perebutan kekuasaan. Akhirnya setelah sekian lama damai, dibagi tugasnya. Bagian Rifadah dan Siqoyah. Pertanyaan, tadi Siqoyah apa, tugas apa? Suqyal ma, ingat aja suqyal ma. Ma apa artinya? Air. Berarti apa Siqoyah? Tugas memberi minum pada jamaah haji. Rifadah apa tadi? Memberi makan. Tugas Rifadah dan Siqoyah kepada Bani Abdu Manaf. Ya. Sedangkan tugas liwa, tadi liwa apa? Bendera peperangan. Dan hijabah, termasuk di dalamnya kunci Ka'bah, diserahkan kepada Bani apa? Abduddar. Dan Abdu Manaf memiliki 4 anak. Yang pertama adalah Hashim. Jadi Hashim anaknya Abdu Manaf. Kakeknya siapa? Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Yang pertama Hashim, yang kedua Al-Muttalib. Yang ketiga Abdus Syams. Yang keempat Naufal. Dan Hashim ini anak pertama, ya, yang bertanggung jawab tugas Siqoyah dan Rifadah, memberi minum, memberi makan jamaah haji. Dinamakan Hashim. Dalam bahasa Arab, Hashama itu dalam mu'jam Arab artinya apa? Hashama. Oh, ada lupa. Itu dermawan. Ya. Hashama. Oh, bukan. Hasama itu kasarul khubza, suka menghancurkan khubz, roti untuk ngasih makanan. Dermawan secara bahasa Indonesianya. Ya, kasarul khubza. Memang orangnya dermawan, suka ngasih makan. Antum bayangkan, ya, zaman jahiliyah, zaman dulu, mereka kaum suku Quraisy itu memperebutkan dari memakmurkan Ka'bah, memakmurkan air Zam-Zam itu dengan harta mereka sendiri. Mereka keluarkan, berjuang untuk memperebutkan apa? Tanggung jawab memakmurkan Ka'bah, memberikan makan jamaah haji, memberikan minum air Zam-Zam jamaah haji. Kita lihat zaman sekarang, yang ada masjid-masjid dipakai untuk apa? Bisnis, cari keuntungan, dari kencelengan diatur. Atau misalkan umroh haji menjadi apa? Ladang bisnis, penghasilan yang besar. Dari umroh haji penghasilannya besar ini. Sedangkan zaman dahulu mereka semangat untuk mengeluarkan harta bendanya, memberikan makanan kepada jamaah haji, memberikan minum, membuka kunci Ka'bah, memuliakan para jamaah haji. Antum bayangkan, sampai perang, perebutan, tanggung jawab tersebut sangat dibanggakan. Karena memang dari kakek moyangnya Nabi Ibrahim alaihi salam
Satu hal yang tugas yang mulia. Akhirnya kita masuk pada kisah di mana tadi Hashim, Al-Muttalib, Abdus Syam dan Naufal. Diceritakan ya. Hashim sedang bersafar menuju ke Syam. Berhenti istirahat di Madinah. Mekah itu di bawah, Madinah ke atas. Ke arah utara. Ke Syams juga kan ke atas, utara. Syamaliyah, Syams itu. Arah utara. Ketika di Madinah Hashim menikah. Ya. Menikah dengan wanita. Ya. Yang bernama Salma. Kemudian Hashim melanjutkan perjalanannya, akhirnya meninggal di Palestina, Gaza. Akan tetapi meninggalkan anak dari Salma tersebut. Anak tersebut namanya siapa? Syaibah. Syaibah itu dinamakan Syaibah karena ketika lahir ada apa? Ada syaib. Mana syaib? Uban. Sedihlah siapa? Al-Muttalib, adiknya Hashim. Sedih. Maka tugas tadi Rifadah dan Sikoya itu digantikan kepada Al-Muttalib. Karena Hashim kakaknya sudah meninggal. Tak lama Al-Muttalib mendengar bahwasanya ternyata memiliki ponakan di mana? Di Madinah. Akhirnya berangkatlah ke Madinah dengan untanya. Sampai di Madinah menangis melihat Syaibah kecil, mirip dengan kakaknya. Menangis sedih, sayang. Diajaklah pergi ke Mekah, nggak mau, harus minta izin ibunya. Ibunya juga tidak mengizinkan. Kemudian Al-Muttalib pun memberikan tawaran bahwasanya Hashim adalah sosok penguasa Ka'bah, pemimpin, memiliki tugas yang mulia. Ya. Dan Al-Muttalib juga sosok orang yang dermawan juga. Diajaklah, akhirnya mau, diajak Syaibah kecil. Diajak dengan untanya, dibonceng. Ketika sampai di Mekah, dikiranya apa? Budak. Makanya orang-orang menyebutnya apa? Budaknya Al-Muttalib. Apa bahasa Arabnya? Abdul Muttalib. Dari situlah kenapa dinamakan siapa? Abdul Muttalib. Kakeknya siapa? Nabi. Abdun apa artinya? Hamba, budak. Budaknya Muttalib. Muttalib pun marah. Celaka kalian. Yang saya bawa ini adalah anak kakakku, anaknya Hashim. Tapi sudah dikenal sebagai siapa? Abdul Muttalib. Jadi kalau keluar soal Abdul Muttalib, namanya siapa? Siapa? Namanya Faiz. Abdul Muttalib nama aslinya siapa? Syaibah. Kakeknya siapa? Nabi SAW. Kemudian Abdul Muttalib nanti punya anak banyak. Sebelum anak tutup, anak sebutkan nama anak-anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ketika sampai di Mekah memegang tugas yang mulia. Nanti insya Allah pertemuan yang selanjutnya kita masuk pada bab sebelum Nabi Muhammad lahir itu ada tanda-tanda, mengulang lagi ya, tanda-tanda keistimewaan. Di antaranya tanda-tanda tentang Zam-Zam, yang mana Zam-Zam itu telah menghilang. Ya, seperti itu spoilernya. Anaknya Abdul Muttalib, ana sebutkan ya. Yang pertama, ana nggak tahu urutannya. Hudhar, kemudian Hudhar, kemudian Abdul Ka'bah, kemudian Az-Zubair, kemudian Al-Haris, kemudian Abdullah, kemudian Abu Lahab, kemudian Al-Ghaidaq, kemudian Hamzah, kemudian Al-Abbas, kemudian Abu Talib. Yang antum wajib hafalin, yang antum masyhur aja. Pamannya siapa? Abu Talib, Hamzah, Al-Abbas, Abu Lahab. Yang gampang aja. Sama anaknya satu lagi, ayahandanya Rasul, siapa? Abdullah.
Ya. Yang wajib dihafal berapa? 5. Ana ulangin sekali lagi ya. Hudar. Gampang. Abdul Ka'bah. Ini antum harus bikin ya pohonnya PR ya. Hudar, Abdul Ka'bah, Az-Zubair, Al-Haris, Abdullah, Abu Lahab, Al-Ghaidaq, Hamzah, Al-Abbas, Abu Talib. Kemudian dari Abdullah lahirlah anak siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga bermanfaat, semoga menambah semangat dalam apa? Dalam membaca sejarah, dalam menghafal nama-nama. Kadang lupa juga nama-nama ya. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Atas segala kekurangannya dari kata-kata yang tidak berkenan, ana mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan kekurangan datangnya dari ana pribadi. Wa nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.